Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi dalam acara Temu Kangen dengan Ibu Sekolah Penggerak SD Negeri 4 Kulo bersama dengan host Nasruddin, Kepala SD Negeri 2 Timurong Panua. Pemirsa yang budiman, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di pelataran Pangker ini dalam rangka mengikuti acara pameran UMKM Expo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidendeng Rapang yang ke-679 dengan channel Edu Merdeka di bawah pimpinan Muhammad Ridwan SPD MPD, Kepala UPTSD Negeri SMP Muhammadiyah Rapang bersama dengan krunya. Selanjutnya saya tidak berpanjang lebar, jadi saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa yang ada di lokasi Pangker sekarang ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak host hebat. Jadi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Zakia Kadung, Kepala UPT SD Negeri 4 Kulo. Merupakan juga salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Sidendeng Rapang. Sekolah kami ini terletak kurang lebih 20 km dari ibu kota Kabupaten Sidendeng Rapang yang berbatasan dengan dua kabupaten ya, Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Nrekang. Mungkin itu perkenalan kami. Terima kasih. Wah, rupanya Ibu ini berada di penghujung utara Kabupaten Sidendeng Rapang yang merupakan satu dari 12 sekolah, satu sekolah penggerak dari 12 sekolah yang ada di Kecamatan Kulo. Selanjutnya saya lihat yang Ibu mau sampaikan di sini adalah dengan judul Gerbang ASDI, Gerakan Pengembangan Asesmen Diagnostik dalam Pembelajaran Berdiferensiasi. Betul Pak. Namanya gerakan. Di sekolah Ibu, apakah semua guru ikut dalam pengembangan asesmen diagnostik ini? Ya, terima kasih Pak. Untuk gerakan ASDI ini kami upayakan semua guru ikut dalam kegiatan ini. Pastilah karena ada latar belakangnya Pak ya. Kami mengambil gerbang ASDI. Kalau di sekolah kami beri nama gerbang ASDI, Gerakan Pengembangan Asesmen Diagnostik. Latar belakang awal kami mengambil kegiatan ini adalah melihat kondisi sekolah kami sebelum masuk di sekolah penggerak, di mana pembelajarannya itu masih bersifat konvensional. Artinya pembelajaran masih kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya untuk pembelajaran berdiferensiasinya masih sangat kurang, Pak. Jadi ini mungkin salah satu kenapa kami sebagai penanggung jawab di sekolah dan membentuk beberapa tim untuk melakukan gerakan pengembangan asesmen diagnostik. Kemudian ada juga beberapa masalah yang terjadi di sekolah kami, yaitu dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru itu masih
kurang dalam memetakan kebutuhan peserta didik. Ya, kemudian yang paling utama juga mungkin adanya guru dalam melakukan pembelajaran baik di kelas itu belum bisa melihat kondisi siswa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Dan yang paling berat di sini adalah guru masih ada kondisi awalnya ya Pak, masih ada guru yang tidak bisa meninggalkan zona nyaman. Itu mungkin Pak yang kami ambil kegiatan ini, gerakan ini, dan juga di samping itu kami juga melihat motivasi siswa dalam belajar itu rendah ya, mungkin karena pembelajaran di kelasnya itu monoton. Itu Pak. Oh, jadi yang saya tangkap di sini Bu, bahwa di sekolah Ibu sebelum menjadi sekolah penggerak, guru pembelajaran itu berpusat pada guru. Ya, mungkin begitu. Berpusat pada guru. Jadi setelah menjadi sekolah penggerak, pembelajaran sudah berpusat kepada siswa. Iya. Dengan cirinya, salah satu cirinya adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dipetakan berdasarkan dengan kebutuhan, minat dan bakatnya. Ya. Pertanyaan kedua pertanyaan selanjutnya adalah tentu dengan melihat kondisi yang ada sekarang di sekolah Ibu, bagaimana dampaknya terhadap guru dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi ini dengan menggunakan asesmen diagnostik? Ya, mungkin ada beberapa dampak. Sebelumnya saya sampaikan dulu, sebelum ada dampaknya pasti ada hal-hal yang saya lakukan, strategi yang kami lakukan, ya. Karena melihat kondisi di sekolah kami pembelajaran yang masih konvensional, jadi kami pertama-tama itu dalam melakukan gerakan ASDI ini, gerbang ASDI ini, kami dulu melakukan beberapa strategi. Yang pertama mungkin kami membentuk tim, ya, tim khusus untuk gerakan ASDI ini. Dalam tim inilah kami berdiskusi, memecahkan masalah dan merefleksikan ke pembelajaran selama ini. Setelah berdiskusi, kebetulan juga sekolah penggerak pernah mengundang narasumber tentang workshop asesmen diagnostik. Nah, disitulah kami bersama dengan guru mengikuti workshop tersebut. Dalam rangka kenapa kami mengikuti, itulah awal kami mengenal dari apa itu asesmen diagnostik. Apa manfaatnya? Ternyata luar biasa. Manfaatnya asesmen diagnostik kan bisa untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Nanti kita bisa pilih bagaimana gaya belajarnya si siswa ini, bagaimana minatnya, apa minatnya, di mana bakatnya. Kemudian setelah mengikuti HT, kami melakukan lagi rapat bersama dan membuat rancangan untuk asesmen diagnostik. Ya, asesmen diagnostik, di mana kan asesmen diagnostik ini adalah asesmen awal untuk mengetahui apa kebutuhan, apa minat, minat, bakat dan gaya belajar peserta didik. Dan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik ini, di awal tahun pembelajaran, asesmen diagnostik ini dilakukan
dua tingkatan. Artinya ada kelas awal dan ada kelas tinggi, ya. Fase A atau fase B? Untuk fase A, ya, fase A, maaf, kami tidak melihat fasenya, tapi kelasnya, kelasnya. Untuk kelas 1, 2, 3, ya. Untuk kelas 1, 2, 3 di situ dalam melakukan asesmennya, kami melibatkan orang tua untuk menentukan gaya belajarnya dengan cara memberikan tes, ada semacam angket, ya, dia mengisi, kemudian di samping juga diwawancarai oleh guru kelas awal tersebut untuk melihat begini gaya belajarnya dari transisinya dari TK ke SD. Oh iya, luar biasa. Jadi ibu ini dalam melakukan asesmen, di samping yang diasesmen ini adalah siswa, tetapi tetap melibatkan orang tua dalam proses menentukan, memisahkan, memilah gaya-gaya belajar siswa berdasarkan dengan minat dan bakatnya. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, setelah tadi dalam prosesnya ini ibu mengatakan bahwa setelah melakukan IHT tentang asesmen diagnostik, juga mengadakan pertemuan dengan guru-guru, bagaimana guru melaksanakan agar sebelum mengajar dalam awal tahun supaya setiap siswa ditentukan oleh bakat dan minatnya. Terus bagaimana responnya guru dan siswa? Ya, mungkin respon guru itu pastilah berbeda-beda, Pak. Awalnya dalam menyusun strategi saja ada tantangan. Ada beberapa tantangan. Seperti apa tantangannya, Ibu? Ya, itu tadi mengubah mindset guru, yang artinya masih ada guru yang tidak mau meninggalkan zona zaman. Artinya begini, masih ada guru, kenapa sih perlu itu? Saya ini sudah berpengalaman, tetapi ya bagaimanalah strategi kami sebagai penanggung jawab, secara pelan-pelan memasuki dunia guru, di mana kami kan juga berasal dari guru. Bagaimanalah mereka supaya memahami bahwa ini sangat penting, asesmen ini sangat penting. Ya, betul. Anak-anak itu tidak boleh disamakan semua, bahwa anak ini gaya belajarnya misalnya dia kinestetik. Tidak semua anak kinestetik, tidak semua anak misalnya audiovisual, audio, natural. Ya, itu semua kan semua anak gaya belajarnya dan kebutuhannya itu berbeda. Dalam hal ini kami memperlihatkanlah, ini juga dari PMM ya, Platform Merdeka Mengajar, kami memperlihatkan beberapa video contoh-contoh tentang asesmen diagnostik, awal dari asesmen diagnostik dan akhirnya menjadi terbentuklah pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul sekali. Mungkin itu. Lanjut Ibu, yang saya dapatkan dari penjelasan Ibu bahwa asesmen diagnostik ini dilakukan di awal semester ya, atau setiap pembelajaran? Di awal asesmen awal kami lakukan ada di awal semester, dan ada juga asesmen awal yang dilakukan oleh guru kelas untuk melihat sampai mana kondisi siswa, misalnya kondisi siswa. Misalnya asesmen di awal pembelajaran. Misalnya sampai di sini pembelajaran yang anak-anak tahu bagaimana kondisi siswa dari rumah, kan itu harus semua.
guru harus melihat kondisi siswa yang asesmen diagnostik yang kami ajukan ini di awal pembelajaran memang khusus untuk melihat gaya belajar anak. Pada awal semester Pada atau pada awal tahun pelajaran. Oh ya, terima kasih. Jadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ibu bahwa mulai dari awal sebenarnya kita harusnya mengetahui gaya belajar siswa kita masing-masing sebagai guru ya, sebagai guru. Jadi di samping sebagai untuk memetakan cara kita memberikan materi, cara kita membimbingnya, terus yang saya juga dapatkan dari Ibu, jadi ini hal menarik. Mungkin seperti kami ini, mungkin juga termasuk Ibu bahwa pada saat sekolah mungkin orangnya biasa-biasa saja. Tapi sekarang alhamdulillah jadi guru, jadi kepala sekolah penggerak lagi, kepala sekolah hebat. Selanjutnya, pertanyaan saya selanjutnya, saya tambahkan sedikit bahwa saya juga termasuk di dalamnya. Di dalamnya saya pada saat sekolah sampai di SMA itu hanya mengantongi satu buku, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya kita bisa bertemu di podcast ini, channel Edu Merdeka. Selanjutnya, kira-kira dalam melaksanakan asesmen ini ada pengaruhnya kah terhadap prestasi siswa? Pastilah Pak. Oh, iya. Ada pengaruhnya, terutama di minat belajar siswa. Mungkin yang dulunya, misalnya dalam pemetaannya gaya belajarnya si A adalah dia cuma bisa melihat audio misalnya ya, atau mendengarkan, dia lebih senang mendengarkan. Sekarang dalam pembelajaran berdiferensiasi karena adanya tes awal asesmen diagnostik ini, guru sudah mampu membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya memenuhi kebutuhan si anak ini. Di dalam kelas misalnya, dalam pembelajaran, taruhlah kita misalnya mencangkok. Ya, dalam pembelajaran mencangkok, si anak ini dia senangnya menggambar. Yang anak pertama dia senangnya bercerita. Dan anak ketiga misalnya dia senangnya menulis. Nah, pada saat guru melakukan asesmen, misalnya taruhlah jelaskan bagaimana proses atau cara mencangkok misalnya. Nah, mungkin anak ini karena dia tidak bisa berbicara, anak pertama kan bisa mungkin dengan cara menjelaskan langkah-langkah, misalnya menuliskan langkah-langkahnya. Anak kedua mungkin dengan gambar, dia menggambar step by step kegiatannya, mencangkoknya. Mungkin begitu. Yang pertama dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa menggambar, tapi dia lancar dalam menjelaskan. Nah, mungkin inilah dari salah satu manfaat dari asesmen diagnostik. Jadi kita bisa menilai anak bukan hanya tulisan saja. Kita menilai anak sesuai dengan apa gaya belajar mereka, apa yang dibutuhkan oleh si anak. Mungkin itu Pak. Jadi intinya di sini setiap anak tidak boleh dijustifikasi ya. Artinya kita perlakukan sesuai dengan kebutuhannya. Terus satu pertanyaan dari terakhir, bahwa menurut pengamatan Ibu, apakah ini asesmen diagnostik ini yang Ibu lakukan ini boleh dikatakan berhasil? Kalau di sekolah kami sudah anggap sudah berhasil ya, walaupun mungkin 100% belum, tapi sudah ada, intinya sudah ada perubahan
cara mengajar guru. Oh iya. Iya. Oh, Anak-anak lebih senang, juga anak-anak sudah mampu mengeksplor dirinya. betul. Itu yang kami butuhkan. Jadi dalam proses pembelajaran itu sudah ada peningkatan dari proses pembelajaran kami sebelum kami mengerti apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, betul. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa siswa kita ini ke depannya mungkin kita tidak tahu bahwa di SD 40 ini mungkin nanti 20 tahun ke depan ada yang jadi Pak Bupati, ada yang jadi menteri, yang tadinya biasa-biasa saja mungkin pada saat belajar karena dia didorong sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada yang berhasil, misalnya yang maunya sepak bola, ada yang maunya kesenian, sama-sama membawa hasil nanti ke depannya 20 sampai 30 tahun ke depan. Jadi pemirsa yang budiman, bahwa sekarang di abad ke-21 ini kita didorong bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa kita untuk bagaimana mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya. Dan seharusnya memang dari awal kita mengelompokkan, mengembangkan siswa berdasarkan dengan minat dan bakatnya. Barangkali mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang singkat. Mungkin Ibu akan memberikan closing statement buat pemirsa yang ada di stand pameran ini dan yang ada di luar sana. Oh ya, terima kasih. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini, kita sebagai pendidik, kita harus meninggalkan zona nyaman, dan sebagai pendidik kita harus belajar dan belajar lagi. Itu. Wah, luar biasa, meninggalkan zona nyaman untuk belajar dan belajar terus. Ya, pemirsa yang budiman, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kru yang menemani kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini, karena kita adalah sifatnya berbagi praktik baik, mungkin di antara kita ada yang mencontoh gerakan gerbang asli ini yang dilakukan oleh SD Negeri 40, karena masing-masing sekolah penggerak akan menampilkan program-program unggulannya di pameran UEKM Expo dalam rangka memperingati hari ke-679 Kabupaten Sidendeng Rempang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.